Kalian tahu sama Johnny Depp, aktor Hollywood terkenal yang main di film Pirates of the Caribbean? Selama karirnya, dia menghasilkan lebih dari 650 juta dolar, atau kalau dirupiahin sekitar 9,7 triliun. Tapi, apa lu tahu, Johnny Depp mengaku kalau dia pernah bangkrut dan punya hutang hingga puluhan juta dolar. Lah, kok bisa? Jadi, kebangkrutan Depp ini disebabkan oleh gaya hidup mewah dan boros yang dia lakukan. Nah, dari kejadian ini bisa diambil kesimpulan kalau lu nggak paham cara atur uang, mau penghasilan lu sebanyak apapun, ya ujung-ujungnya bakal miskin juga. Bayangin, penghasilan hampir 10 triliun tapi kok bisa habis, sampai minus malah, kacau banget kan? Lu emang bisa nyari uang sebanyak-banyaknya, tapi kalau lu nggak bisa manajemen uang lu dengan baik dan benar, gua jamin lu bakal tetap miskin seumur hidup. Nah, makanya di dalam video kali ini kita bakal ngebahas bagaimana cara manajemen uang dengan baik dan benar. Selamat datang di channel Otak Kedua, so simak videonya sampai habis. Ketika dengar kata uang, apa yang terlintas di pikiran lu? Apa cuma sesuatu yang datang terus langsung pergi? Atau sesuatu yang harus dijaga biar nggak hilang? Atau malah sesuatu yang harus dihabisin? Jadi, sebelum belajar cari uang, lu mesti harus paham dulu apa itu definisi uang. Karena dari definisi inilah yang nantinya bakal menentukan bagaimana cara lu memperlakukan uang. Oke, di sekolah kita semua diajarin kalau uang adalah media pertukaran, yaitu alat untuk melakukan transaksi. Tapi, sebenarnya uang lebih dari itu. Uang adalah nilai. Contoh, dari banyak warung kopi, ada yang harga 12.000 sampai 80.000 per gelas kopinya. Nah, pilihan lu mencerminkan nilai yang lu anggap pantas buat segelas kopi itu. Jadi, kalau lu beli yang 12.000, berarti disitulah nilai yang lu anggap pantas untuk harga segelas kopi tersebut. Dan ini berlaku ke semua hal yang lu tukar dengan uang itu. Nah, kenapa ini penting? Karena begitu lu paham konsep ini, setiap keputusan finansial akan berdasarkan penilaian lu terhadap nilai tadi. Karena ya percuma aja kalau lu punya penghasilan 30 juta per bulan, tapi setiap di akhir bulan nggak ada sisa sama sekali. Artinya kan ada yang salah dari cara lu memperlakukan uang. Menurut lu, hubungan lu dengan uang itu seperti apa? Kebanyakan orang setelah gajian, uang masuk ke dompet mereka, lalu perlahan-lahan berkurang dari dompet mereka. Nah, jadi hubungan mereka sama uang cuma sebatas pemasukan dan pengeluaran. Misal, gaji bulanan yang lu dapat 5 juta rupiah, dan lu udah kerja selama 2 tahun. Kalau ditotalin, penghasilan lu dalam 2 tahun itu sebesar 120 juta. Nah, sekarang berapa sisa yang masih lu pegang? Kalau sedikit, berarti masalahnya ada di konsumsi lu. Kalau aja lu paham cara memperlakukan uang dengan benar, gue yakin, seenggaknya lu bisa pegang 50% dari total uang yang lu hasilin selama 2 tahun tadi. Dengan uang 2-3 juta per bulan aja, lu sebenarnya udah bisa hidup. Tapi dengan catatan lu masih single. Untuk yang berkeluarga beda cerita lagi. Karena biaya hidup itu nggak mahal, yang mahal itu gaya hidupnya. Kalau lu perhatiin, pasti di sekeliling lu ada orang yang hidup dari gaji ke gaji. Kalau lu termasuk di dalam golongan ini juga, berarti fokus yang harus lu ubah adalah masalah pengeluaran lu. Karena mau sebesar apapun penghasilan lu, kalau manajemen uangnya berantakan, ya bakal habis juga. Kayak si Johnny Depp tadi. Johnny Depp punya penghasilan hampir 10 triliun, tapi karena gaya hidupnya gila-gilaan, kayak beli pulau pribadi, koleksi seni mahal, bahkan dia bisa habisin 30.000 dolar atau sekitar 450 juta per bulannya, cuma buat beli anggur langka, sampai-sampai akhirnya dia bangkrut. Oke, dari kejadian ini dapat kita simpulkan, kalau sebenarnya si Depp ini emang jago cari uang, tapi sayangnya dia nggak bisa membedakan yang mana gaya hidup sama kebutuhan hidup. Nah, jadi kalau kebutuhan hidup itu adalah hal dasar buat lu bertahan hidup biar nggak mati. Contohnya kayak makan dan tempat tinggal. Tapi gaya hidup itu pilihan. Contohnya kayak merek baju, mobil mewah, makan di restoran bintang 5, dan lain sebagainya. Nah, masalahnya banyak orang yang bisa bedain keduanya. Nih, gua kasih contoh lagi biar lebih jelas. Sewaktu makan, kalau kebutuhan itu, lu makan nasi plus lauk sederhana dengan harga 15.000 per sekali makan. Sedangkan kalau gaya hidup itu, lu makan sushi di resto Jepang dengan harga 500.000 per sekali makan. Kalau lu prioritaskan gaya hidup di atas kemampuan finansial lu, ya ujung-ujungnya uang lu bakal habis plus nambah utang.
Nah, sekarang kita bahas jebakan uang, lingkaran setan di mana kita sering kali terjebak. Siklusnya tuh kira-kira kayak gini. Lu kerja, gajian, duit masuk, lalu langsung hampir habis buat bayar kebutuhan, hedon dan cicilan barang mewah yang seharusnya nggak lu butuhin. Tanggal 1 gajian 5 juta, tanggal 2 besok tinggal 1 juta, dan itu harus cukup buat 1 bulan. Parah banget kan? Tapi banyak yang terjebak begini bertahun-tahun, bahkan seumur hidup mereka. Jadi, kalau lu sadar udah terjebak, segera cari jalan keluarnya. Oke, sekarang kita masuk ke solusinya. Lu bisa catat semua pengeluaran, kayak uang kos, transport, makan, hiburan, dan lain sebagainya. Kedua, lu harus kudu wajib buat yang namanya budgeting, biar ada remnya. Tentukan batas yang jelas untuk pengeluaran lu per bulannya itu berapa rupiah. Ketiga, setelah gajian, langsung paksain diri buat sisihkan uang buat tabungan atau investasi. Dan yang paling penting, jangan lupa siapin dana darurat juga, buat jaga-jaga kalau kena PHK ataupun sakit. Setelah lu berhasil menekan pengeluaran, sekarang gimana cara buat naikin pemasukan? Untuk hal ini, sebenarnya ada 2 jalur yang bisa naikin pemasukan lu. Yang pertama bisa dari jalur bisnis. Lu bisa cari masalah di pasar, kasih solusi, lalu jual. Tapi, nggak semua orang sanggup dan mampu buat jalanin jalur ini. Dan ingat, sebelum mulai bisnis, lu harus siapin dana darurat buat jaga-jaga kalau misalnya bisnisnya nggak berhasil. Kedua, dengan jalur investasi. Lu bisa pelajari instrumen investasi dan alokasiin sebagian uang nggak dari gaji bulanan lu. Ingat, masukin investasinya di awal, jangan di akhir, biar nggak keburu habis. Di jalur ini, kalau lu berhasil, selamat. Tapi kalau lu gagal, lu bisa belajar dari kesalahan dan manajemen risiko. Lalu coba lagi sampai lu jago. Kesimpulannya, yang pertama, lu harus mengenal diri sendiri dan gimana pola konsumsi lu. Hal ini diperlukan untuk menekan pengeluaran lu. Kedua, lu harus menentukan budget bulanan dan bijak dalam memilah dan memilih yang mana kebutuhan dan keinginan. Dan yang terakhir, uang yang lu sisihkan pada setiap kali lu gajian, lu bisa gunain untuk menjadi tambahan pemasukan. Sekali lagi, keuangan yang sehat nggak cuma ditentuin sama seberapa besar penghasilan, tapi juga oleh kemampuan lu dalam mengelola uang dengan bijak. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan, seperti hidup sesuai kemampuan, berinvestasi sejak dini, dan menghindari gaya hidup boros, seseorang bisa terhindar dari jebakan finansial, dan bisa membangun masa depan yang lebih stabil ke depannya. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching. See you.